Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ini saya akan coba memaparkan tentang perkembangan sejarah dari safety ya, sejarah safety. Nah, kita mulai dari apa yang disebut sebagai era paradigma negatif ya. Dimulai pada abad 18 ya. Sebenarnya ada abad-abad sebelumnya lagi, tapi kita batasi dari abad 18 ketika terjadi revolusi industri ya. Maka berkembang terus dengan berkembangnya industrialisasi, revolusi industri lah, kemudian mulailah di abad 11 itu, abad 19 kemudian permulaan daripada munculnya safety awareness ya, safety promotion pada para pekerja yang bekerja di sektor transportasi, membangun railway gitu dan lain-lain ya. Kemudian di tahun menginjak pada abad 19 sampai abad 20 ya, itu adalah awal perlindungan hukum pekerja. Juga mulai muncul pembentukan asosiasi-asosiasi safety, juga berkembang dengan asosiasi-asosiasi buruh ya, dan permulaan kampanye daripada safety. Nah, tahun-tahun 1920 sampai dengan tahun 1949 menjelang 1950, nah ini adalah eranya Perang Dunia pada saat itu ya. Maka perkembangan pandangan dan teori safety itu mainly didominasi oleh teori-teorinya Heinrich ya, teori yang itu bicara soal cost of accident, lalu kemudian accident causation, kemudian accident mechanism, iceberg ya, rasio daripada data-data safety ya, dan juga ini mulailah perkembangan dari teori-teorinya Heinrich. Nah, di abad 18 pada era revolusi industri itu kita dimulai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt ya, tahun 1769 gitu. Dan revolusi industri ini di UK ya menjadi leader dalam era ini, di mana didominasi dengan perkembangan dari industri tekstil yang mengubah komunitas Eropa dari feudal agriculture society menjadi first modern society. Nah, muncullah kelas pekerja. Nah, disinilah kemudian era revolusi industri itu safety pun kemudian mulai dikembangkan untuk menimbulkan safety awareness dari pekerja. Karena banyaknya sekali accident yang terjadi pada era awal industrialisasi ini. Nah, kemudian berkembang lagi di tahun-tahun 1893 misalnya di USA itu dikembangkanlah Railroad Safety Appliance Act ya, tahun 1893. Sementara kita di Indonesia baru berkembang tahun 1970 ya, dikembangkan tentang undang-undang keselamatan ya. Di Amerika sudah berkembang di abad 19, tahun 1893 sudah dikembangkan tentang peraturan mengenai safety pada pembuatan rel kereta. Nah, lalu kemudian di tahun-tahun 1870, 1880 itu juga di Eropa juga dikembangkan ya, di Belanda, di Inggris itu dikembangkan tentang standar jam kerja ya, standar jam kerja yang waktu itu ditetapkan 16 sampai dengan 17 jam per hari. Nah, sekarang ini kan cuma 8 sampai dengan 12 jam ya. Kemudian pada saat itu memang buruh itu memang sangat tidak safe ya, karena upahnya lebih rendah dari biaya hidupnya, dan kemudian supervisi pada instalasi berbahaya sama sekali tidak ada ya, tidak ada. Nah, tahun 74 mulai ada perlindungan, misalnya buruh anak yang tidak diperbolehkan, anak-anak yang di bawah 12 tahun tidak boleh dipekerjakan. Kemudian juga tahun 1889 ada peraturan-peraturan di Eropa itu tentang melarang untuk wanita dan anak-anak untuk dipekerjakan di sektor industri ya. Lalu kemudian dibuatlah Safety Act tahun 1895 di Eropa ya. Dan kemudian tahun 1906 muncullah American Safety First Movement ya di industri-industri baja di Amerika. Kemudian publikasi Eastman and Pittsburgh Data Survey ya mulai dikembangkan. Lalu kemudian tahun 1912 kita tahu NAC atau National Safety Council ya itu sudah mulai mengembangkan 3E ya, Engineering, Education, dan Enforcement ya.
Lalu kemudian mulai dikampanyekan Road to Happiness, Safety First Movement. Ya. Dan kemudian mulailah dikampanyekan safety ya. Lalu kemudian tahun 20 sampai 49 ada epidemiological triangle dari Hayden yang sekarang menjadi basic teori di bidang safety transportation ya. Lalu kemudian sampai akhirnya kita bisa simpulkan memang perkembangannya safety itu adalah mulai dari -1, 0, lalu kemudian ke +1 ya. -1 yang tadi ya, perkembangan di era mulai dari revolusi industri ya, yang ke arah negatif masih negative approach, kemudian zero harm, bagaimana menolkan accident, lalu kemudian +1, bagaimana membangun sistem yang mumpuni sehingga tidak mudah untuk ditembus oleh accident ya. Nah, teori-teori penyebab kecelakaannya sendiri ya berkembang dari pure chance theory, bias liability theory, accident proneness, sampai domino teorinya Hendricks. Ya, inilah negatif era dari perkembangan safety. Nah, pure chance theory itu adalah misalnya dibilang bahwa everyone of any given set of workers has an equal chance of being involved in an accident. Jadi tidak ada pola peristiwa yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk terjadinya kecelakaan, gitu ya. Kemudian juga berkembanglah satu asumsi-asumsi bahwa kecelakaan itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, lalu kemudian berkembang bias liability theory, ya. Jadi dibilang once a worker is involved in an accident, so the chances of the same workers becoming involved in the future accident are either increase or decrease as compared to the rest of workers. Jadi kalau ada pekerja yang pernah terjadi kecelakaan, maka dia punya kesempatan yang sama. Ya, baik itu bisa meningkat kesempatannya atau bisa menurun, ya. Nah, itu apabila dibandingkan dengan kesempatan pada pekerja yang lain. Lalu kemudian accident proneness teori itu adalah within a given set of workers there exists a subset of workers who are more liable to be involved in accident. Jadi ada kecenderungan dari sekelompok pekerja yang memang dia cenderung bisa lebih tinggi resikonya untuk bisa terjadinya accident. Ya. Jadi ini accident proneness gitu ya. Jadi dia mulai merujuk manusia sebagai faktor penyebab kecelakaan, ya, tetapi tidak menjelaskan bagaimana kecelakaannya bisa terjadi. Sampai kepada domino teori yang kita ketahui dikembangkan oleh Hendricks. Nah, inilah perkembangan sejarah dari keilmuan safety pada era negatif dari perkembangan safety itu sendiri. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan tambahan pada yang mendengarkan dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.